Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Let me introduce myself. My name is Anggun Fitratul Zahro. You can call me Anggun. So in here, saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian noun, jenis dan contoh noun, serta fungsi dari noun. So next, the meaning of noun. Nouns are words used to name or refer to people, things, place, and ideas. In other words, it refers to both physical objects and abstract concepts. Noun adalah kata yang digunakan untuk menamai atau menyebut orang, benda, tempat, dan ide. Dengan kata lain, kata ini merujuk pada benda fisik dan konsep abstrak. So next. Types and examples of nouns in English. Jenis dan contoh nouns dalam bahasa Inggris. Nah, berdasarkan bentuknya, noun itu dibagi menjadi dua, yaitu ada concrete noun dan ada abstract noun. Yang pertama yaitu concrete noun. Concrete nouns are nouns that can be observed by the five senses. Concrete noun adalah noun yang dapat diamati oleh panca indera, sehingga sifatnya konkret atau merujuk pada suatu benda secara langsung seperti disinggung di muka. Contohnya, book, eraser, bottle, flower, chair, classroom, star, moon, fire, and wine. Nah, yang kedua ada abstract noun. Abstract nouns are nouns that are not observed by the five senses. Abstract noun di sini adalah noun yang tidak diamati oleh panca indera. Nah, dengan kata lain, noun ini bersifat abstrak atau berkonsep kebendaan saja. Contohnya, happiness, freedom, communism, motivation, affection, idea, love, spirit, life, time, age. Lalu berdasarkan bisa tidaknya dihitung, noun itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu ada countable and uncountable nouns. Yang pertama yaitu countable noun. Countable nouns are nouns that can be counted. Countable noun itu adalah noun yang dapat dihitung. Nah, contohnya yaitu man, a man, two men, three men, many men. Ada juga yaitu child, a child, two children, several children. Nah, yang kedua yaitu ada accountable noun. Seperti yang accountable noun yang tadi, di mana countable noun itu adalah yang tidak dapat dihitung. Maka uncountable noun ini yaitu kebalikannya. Accountable noun ini adalah noun yang tidak dapat dihitung. Contohnya seperti milk, a glass of milk, 2 glasses of milk. Cheese, a block of cheese, 2 block of cheese. Nah, jadi kalau countable noun itu dapat diikuti oleh hitungan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Nah, sedangkan uncountable noun ini tidak dapat diikuti oleh hitungan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. So next, common and proper nouns. Pembagian noun ke dalam common dan proper noun merujuk pada apakah suatu noun itu termasuk nama atau bukan. Nah, yang pertama yaitu ada common noun. Common nouns are nouns that refer to things that are still common. Nah, common noun ini adalah noun yang mengacu pada hal-hal yang masih umum, sehingga penulisannya tidak menggunakan huruf kapital, kecuali mengawali sebuah kalimat atau judul. Contohnya seperti person, city, country, moon, restoran, park, hall, phone. Nah, yang kedua itu ada proper noun. Proper nouns are hyponyms of common nouns. Proper noun ini merupakan hiponim dari common noun, sehingga acuannya lebih spesifik daripada common noun. Nah, jenis noun ini biasa dikenali dalam bentuk nama suatu hal, seperti orang, benda, tempat, dan sebagainya.
Nah, contohnya itu seperti John, Semarang, Indonesia, July, Benan Stick, House, Greenwich Park, iPhone. So next, non-function, fungsi dari noun. Nah, secara garis besar fungsi noun dalam bahasa Inggris ini dibagi menjadi 7, yaitu yang pertama sebagai subjek, yang kedua sebagai objek, dan yang ketiga ini sebagai object of preposition atau objek preposisi. Yang keempat yaitu subjective complement atau penjelas subjek. Nah, yang kelima ada objective complement atau penjelas objek. Nah, yang keenam ada modifier of noun phrase atau penjelas noun frase. Dan yang ketujuh yaitu ada head of noun phrase, head of noun phrase. Nah, ini yaitu inti noun phrase. Nah, so maybe itu saja penjelasan sedikit tentang noun dari saya. Sekian, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.